Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom, salam sejahtera buat kita semuanya. Kita bersyukur hari-hari yang kita lalui bahwa Tuhan selalu beserta dengan kita. Dia memimpin kita, Dia selalu memberkati kita. Bahkan waktu-waktu yang kita jalani, keselamatan yang daripada Tuhan boleh menjadi bagian hidup kita. Kita persiapkan hidup kita untuk datang kepada Tuhan. Kita angkat pujian ini dan kita bangkit berdiri. Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus. Glory bagimu Yesus. Engkau yang selamatkan kami Tuhan. Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Segala pujian dan syukur, segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Haleluya. Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Kau Tuhan yang selamatkanku, yang selamatkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Segala pujian dan syukur, segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat, segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidup. Kita katakan segala pujian dan syukur, segala pujian dan syukur
bagimu Yesus. Amin. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Ku sembah, ku sembah Yesus seumur hidupku. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Haleluya, haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan seumur hidup kami. Kami mau menyembah-Mu, Engkau yang selamatkan kami. Kami mau setia kepada-Mu Tuhan. Segala pujian dan syukur hanya bagi-Mu. Engkau yang layak, Engkau yang layak kami sembah. Haleluya. Ini kami umat-Mu Tuhan, merendahkan diri di hadapan-Mu. Pujian dan syukur, hormat kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau yang sudah selamatkan kami Tuhan. Engkau sudah memberikan yang terbaik kepada kami. Hidup yang kekal sudah Tuhan berikan kepada kami. Sakit penyakit kami Tuhan sudah sembuhkan. Engkau memberikan pengharapan yang baru kepada kami ketika kami putus asa. Sungguh kami Tuhan orang-orang yang berbahagia di dalam Engkau ya Tuhan. Kami patut bersyukur, segala pujian hormat kami persembahkan kepada-Mu Tuhan. Itu sebabnya kami datang kepada-Mu Tuhan. Kami mau bersorak-sorak bagi Engkau Tuhan. Kami mau meninggikan Engkau ya Tuhan. Kami mau menyembah-Mu ya Tuhan. Mari berikan semangat yang baru kepada kami. Biarlah Roh Kudus yang memimpin ibadah dari awal, pertengahan sampai selesainya. Dan firman Tuhan, persekutuan lewat tubuh dan darah-Mu boleh menjadi bagian hidup kami. Kami semakin setia kepada-Mu ya Tuhan. Kami mulaikan ibadah ini di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang percaya berkata amin. Puji Tuhan. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Apa tema kita? 3 bulan ke depan, kunci kebahagiaan. Kebahagiaan apakah karena kita punya harta banyak, pendidikan tinggi, banyak teman, kenalan? Firman Tuhan akan menjawab kehidupan kita. Amin. Berbahagialah orang yang takut padamu. Haleluya. Kita angkat pujian ini. Haleluya. Kami orang-orang yang berbahagia Tuhan, karena kami hidup takut akan Tuhan. Berbahagialah orang yang takut padamu. Berbahagialah orang yang setia padamu. Dia akan menikmati hujan berkat-berkat-Mu hari ini, esok dan selamanya. Berbahagialah, berbahagialah orang yang takut padamu.
Yesusku, berbahagialah. Berbahagialah orang yang takut. Amin, haleluya. Berbahagialah orang yang setia padamu. Dia akan menikmati hujan berkat-berkat-Mu hari ini, esok dan selamanya. Curahkan berkat, curahkan berkat-Mu, curahkan mujizat-Mu, curahkan kedahsyatan-Mu di dalam hidupku, curahkan kasih-Mu, amin, kuasa-Mu, curah kemuliaan-Mu, oh Yesusku, curahkan berkat-Mu, curahkan berkat-Mu, curahkan mujizat-Mu, curahkan kedahsyatan-Mu di dalam hidupku, curahkan kasih-Mu, curahkan kuasa-Mu, curahkan kemuliaan-Mu, oh Yesusku, curahkan kemuliaan, curahkan kemuliaan-Mu, oh Yesusku, curahkan kemuliaan-Mu, curahkan kemuliaan-Mu, oh Yesusku, haleluya. Dipersilakan duduk. Puji Tuhan, biarlah sukacita Tuhan boleh melimpah di dalam kehidupan kita. Terima sukacita surga, itulah kekuatan. Haleluya. Kita bertepuk tangan di hadapan Tuhan. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, takutkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku. Apa? Takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagi-Mu. Sukacita surga nyata penuhiku. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku. Amin. Oh, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagi-Mu. Sukacita surga nyata penuhiku. Katakan haleluya. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagi-Mu. Sukacita surga nyata penuh. Haleluya, haleluya.
haleluya. Kau ada dalam. Terima kasih Tuhan, kehadiran-Mu dalam hidup kami. Kami tidak akan patah semangat. Oh haleluya, haleluya. Ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuh hidupku. Sukacita, sukacita surga nyata penuh hidupku. Sukacita surga, sukacita surga nyata penuh hidupku. Haleluya. Sukacita-Mu boleh melimpah di dalam kehidupan kami Tuhan. Dan firman-Mu boleh menjadi kunci kebahagiaan di dalam kehidupan kami. Sehingga kami menjadi orang-orang yang berbahagia di hadapan-Mu ya Tuhan. Seturut sesuai dengan firman-Mu, kita bangkit berdiri. Kita katakan kepada Tuhan bahwa Tuhan yang kita andalkan di dalam hidup ini. Haleluya. Kau Tuhan yang kami andalkan di dalam hidup ini. Yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya akan berharap padamu. Satu-satunya ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, Engkau sumber kedamaian dalam hidup kami Tuhan. Satu-satunya, satu-satunya yang ku kami mengandalkan Engkau ya Tuhan di dalam segala hal. Disitulah akan timbul kebahagiaan di dalam hidup kami. Kau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, amin. Dan ku hanya akan berharap padamu. Satu-satunya serah kepada Bapak Gembala. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan.
Tuhan, Engkaulah pemulih kami ketika kami lemah, ketika kami jauh, ketika kami kecewa. Engkaulah Allah yang memulihkan kami, sehingga kami boleh bangkit kembali. Bersama Engkau kami lebih daripada pemenang. Terima kasih Tuhan untuk pujian yang boleh kami persembahkan pagi ini untuk kemuliaan-Mu. Kami percaya Engkau hadir di tengah pujian kami. Sekarang Tuhan sampaikan isi hati Tuhan buat kami. Supaya kami lebih mengerti, kami lebih memahami Engkau, bahkan kami berjalan bersama Engkau. Sampai Maranatha Engkau datang kembali. Terima kasih Tuhan, sampaikan isi hati Tuhan buat kami, dan beri kami kemampuan untuk melakukan yang terbaik untuk kemuliaan-Mu. Di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami sambut kebenaran firman Tuhan pagi ini. Yang percaya berkata, amin. Amin. Shalom. Bapak Ibu yang saya kasihi, hari ini kita memasuki tema yang baru ya. 3 bulan triwulan yang ketiga. Key to happiness ya. Kunci kebahagiaan. Seperti apa itu? Kita akan buka Alkitab kita, membaca bersama Injil Matius pasal 11. Matius pasal 11 ayat 1 sampai dengan 6. Khususnya kita akan perhatikan pada ayat yang ke-6. Firman Tuhan tertulis demikian. Setelah Yesus selesai berpesan kepada ke-12 muridnya, pergilah ia dari sana untuk mengajar dan memberitakan Injil di dalam kota mereka. Di dalam penjara, Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus, lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, engkaukah yang akan datang itu? Atau haruskah kami menantikan orang lain? Yesus menjawab mereka, pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Ayat 6 berkata, dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Ya. Nats kita berkata ayat 6, berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Matius pasal 11 ayat yang ke-6. Bapak Ibu dan jemaat Tuhan yang saya kasihi, kekecewaan itu bisa menimpa siapa saja, termasuk menimpa Anda dan saya. Ya, jadi bukan kalau sudah menjadi hamba Tuhan, pendeta, pasti tidak pernah kecewa. Kalau seperti itu saya katakan bohong. Ya, saya berani katakan bohong. Mengapa? Karena pagi ini kita dihadapkan dengan seorang pengikut Tuhan. Bukan hanya hamba Tuhan, bukan hanya pendeta, ketua sinode, tapi seorang yang pernah membaptis Yesus. Seorang yang berkata, akulah suara yang berseru-seru, luruskanlah jalan. Siapa dia? Dia adalah Yohanes Pembaptis. Yang membaptiskan Yesus.
ketika dia membaptiskan Yesus, aku tidak layak. Tapi Tuhan katakan tetap baptis. Dan akhirnya Tuhan Yesus dibaptis. Tapi pagi ini kita melihat seorang pengikut Tuhan sekelas Yohanes Pembaptis. Dia merasa kecewa. Pada ayat yang ketiga dikatakan, lalu menyuruh murid-muridnya, murid-murid Yohanes Pembaptis, bertanya kepada Yesus, engkaukah yang akan datang itu? Atau haruskah kami menantikan orang lain? Ini suatu pertanyaan yang saya kira adalah ungkapan rasa kecewa. Bisa jadi ya. Yohanes berpikir, kalau Yesus itu Kristus, anak Allah, ngapain aku yang di penjara ini kok tidak ditolong? Jadi dia merasakan satu hal yang berat sampai dia mengungkapkan itu pada Yesus. Jadi Bapak Ibu ya jemaat Tuhan yang saya kasih, mohon maaf ya saya, karena saya lagi nggak enak badan ya. Kemarin itu hari Sabtu pagi masih biasa. Sabtu siang, lalu menjelang sore hari, rasanya waduh, badan nggak enak. Saya nggak mungkin untuk menggantikan khotbah ini kepada orang lain. Ya. Apalagi ini tema baru. Saya ngomong sama Tuhan, Tuhan beri saya kekuatan. Amin, mau doakan saya. Jadi Bapak Ibu sekalian, tidak mudah ya. Tidak mudah untuk kita melayani Tuhan. Tidak mudah ya. Saya mulai berpikir, wah besok itu aku khotbah. Ini kondisi tubuhku kok seperti ini. Saya batuk-batuk, flu ya, badannya nggak enak. Tapi saya percaya, saya harus sampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Dan saya percaya Tuhan itu kekuatan saya. Nah, Bapak Ibu, saya lanjutkan kembali. Tuhan Yesus tidak menjawab ya atau ya benar, aku ini Kristus. Tapi jawaban Tuhan pada ayat 4. Yesus menjawab mereka, pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan. Orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan di akhir jawaban Yesus, dia katakan sebagai nats kita pagi ini, dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Saya percaya hari-hari ini kekristenan
memerlukan tantangan yang besar. Mengapa? Karena kita dihadapkan dengan keadaan yang sangat berat. Ekonomi berat, ya, persaingan berat, banyak usaha menjadi berantakan, keuangan sulit, belum lagi hal-hal yang lain. Jadi tidak mudah. Hidup saat ini tidak mudah. Sama seperti Yohanes Pembaptis. Dia mungkin berpikir, aku ini sudah sungguh-sungguh melayani Tuhan. Kenapa sampai aku di penjara, Tuhan Yesus kok enggak? Ya saya enggak tahu ya. Apakah Tuhan menengok di penjara, saya enggak tahu. Tapi yang jelas, dari ungkapan yang disampaikan Yohanes, saya merasa ada kekecewaan besar. Nah Bapak Ibu, Tuhan menjawab, berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Sudah percumalah, Yesus gak ada artinya. Bisa seperti itu. Nah Bapak Ibu, maka tema yang akan saya sampaikan adalah key to happiness. Kunci kebahagiaan. Ya, maafkan tenggorokannya gatal. Gatal sekali, jadi saya menahan gatal. Nah, tema ini akan ada selama triwulan yang ketiga. Ada perbedaan antara kata happy dalam bahasa Inggris yang berarti senang dan happiness, kebahagiaan. Beda benar. Misalnya contoh ya, Bapak Ibu, kita melihat banyak orang merindukan kebahagiaan. Orang berpikir begini, kalau saya bisa menikah dengan si A, setelah berhasil menikah dengan si A, mulai berpikir lagi, seandainya saya punya rumah sendiri, tidak kontrak terus. Seandainya saya menjabat jabatan itu, saya pasti bahagia. Ini pikiran wajar, ya. Mungkin kita bisa seperti itu. Kalau aku gini, pasti bahagia. Tapi saat keinginan kita itu terpenuhi, pertanyaannya, apakah kita bahagia? Bahagia? Senang? Ya, senang. Itu happy, bukan happiness. Senang itu bukan kebahagiaan, tapi kesenangan sementara. Kebahagiaan sejati itu berkaitan dengan memupuk rasa puas. Dan mensyukuri hidup. Kebahagiaan sejati itu
itu memupuk rasa puas dan mensyukuri hidup. Dan tidak mudah. Coba tolong Pak Harto bacakan Pengkhotbah pasal 6 ayat 1 dan 2. Ada suatu kemalangan yang telah kulihat di bawah matahari yang sangat menekan manusia. Orang yang dikaruniai Allah kekayaan, harta benda dan kemuliaan, sehingga ia tak kekurangan suatu pun yang diingininya. Tetapi orang itu tidak dikaruniai kuasa oleh Allah untuk menikmatinya, melainkan orang lain yang menikmatinya. Inilah kesia-siaan dan penderitaan yang pahit. Ya, ini adalah penderitaan yang pahit. Kalau kita melihat Pengkhotbah 6 ayat 1 dan 2, di sana dikatakan dengan jelas, ya, orang dikaruniai Allah kekayaan, harta benda, kemuliaan. Tetapi orang itu tidak dikaruniai kuasa untuk menikmatinya. Buat apa? Ya, kaya raya, boleh jadi orang ini walaupun kaya, tapi harus terlentang di ICU. Yang menikmati orang lain. Jadi Bapak Ibu, kebahagiaan itu adalah memupuk rasa puas dan mensyukuri hidup. Tidak mudah ya. Ada 3 hal. Bicara tentang key to happiness. 3 hal penting. Yang pertama, mensyukuri hidup. Ada orang yang berpikir uang adalah segalanya. Tapi sesungguhnya uang hanya untuk perlindungan kita. Kalau kita sakit, kalau kita memerlukan sesuatu, kita punya uang. Itu saja. Tapi tidak segalanya. Apa yang dikatakan oleh Salomo, di dunia ini, saya pikir tidak ada orang yang lebih kaya dari Salomo. Tetapi ia juga menulis dalam Pengkhotbah 5 ayat yang ke-10. Coba tolong Pak Harto baca. Siapa mencintai uang, tidak akan puas dengan uang. Dan siapa mencintai kekayaan, tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Ya. Sia-sia. Sia-sia. Saya dulu nggak ngerti seperti ini. Saya mulai berpikir dulu, yang penting itu duit. Pokoknya aku harus jadi orang sukses. Punya uang banyak. Sebab dengan uang, saya bisa berbuat apa saja. Orang akan menghargai aku. Tapi Salomo, dia katakan sia-sia. Tidak ada gunanya. Bukan saya katakan uang tidak perlu ya. Bapak Ibu jangan salah persepsi. Maksudnya kalau kita banyak uang belum tentu itu berbahagia.
Salomo dengan segala kebesarannya membuat berbagai taman, kolam yang indah, membeli banyak budak, bahkan ribuan gundiknya. Tapi ya sampai membenci kehidupan. Orang kaya kok bisa benci dengan kehidupannya? Aneh bukan? Saya waktu menulis khotbah ini, saya pikir nanti minggu pertama saya sampaikan dengan semangat. Tapi Tuhan itu punya rencana lain. Jadi buyar saya. Ketika kemarin batuk-batuk, aduh, Tuhan aku harus sampaikan apa enggak firman-Nya. Mestinya akan saya sampaikan dengan lebih berapi-api. Ya semua itu rencana manusia ya. Tapi enggak apa-apa, saya harapkan jemaat Tuhan, Bapak Ibu bisa memahami apa yang saya katakan. Coba Pak Harto baca Pengkhotbah 2 ayat 11. Ketika aku meneliti segala pekerjaan yang telah dilakukan tanganku dan segala usaha yang telah kulakukan untuk itu dengan jerih payah, lihatlah segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Memang tak ada keuntungan di bawah matahari. Ya, saya nggak perlu jelaskan lebih jelas ya. Suara saya terbatas. Tapi firman Tuhan yang kita baca, coba ayat 17 Pak Harto. Oleh sebab itu, aku membenci hidup karena aku menganggap menyusahkan apa yang dilakukan di bawah matahari, sebab segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Aku membenci segala usaha yang kulakukan dengan jerih payah di bawah matahari, sebab aku harus meninggalkannya kepada orang yang datang sesudah aku. Nah, jelas sekali, jelas. Jadi istilah katanya percuma. Saya tidak mengajar Bapak Ibu sekalian bukan menjadi seorang pengusaha yang benar-benar militan supaya kaya. Tapi keinginan menjadi kaya dengan menghalalkan segala cara, itu Tuhan tidak suka. Tuhan mau kita ini orientasi pikiran kita itu ke sana loh. Bukan kepada dunia ini. Mengapa? Punya banyak harta bukan jaminan seseorang itu bisa hidup bahagia. Jangan dibalik ya, jangan dibalik. Tapi Pak, kowe iso bahagia rak? Nak sonder duit. Saya enggak ngomong gitu loh. Enggak ngomong gitu loh. Cuma saya katakan punya banyak harta bukan jaminan seseorang itu hidup bahagia. Nyatanya ada beberapa orang yang kekayaannya spektakuler tapi mati bunuh diri. Kurang apa? Saya melihat beberapa. Saya sampaikan 5 saja. Yang pertama, Scott Young. Kematian miliarder ini asal Rusia. Menimbulkan kesan horor bagi banyak orang. Orang kaya tapi bunuh diri. Meninggalkan semuanya. Karena tertusuk pagar.
pagar besi. Setelah dia meloncat dari lantai 14 di penthouse miliknya. Badannya tertancap pagar besi berduri. Kekayaannya untuk apa? Yang kedua, Adolf Merkel, orang kaya di Jerman, mati bunuh diri. Kurang apa? Ya, kurang apa? Maka saya tulis renungan ini untuk saya sampaikan. Mestinya akan saya sampaikan dengan berapi-api, tapi Tuhan punya rencana lain. Enggak apa-apa, saya tahu cukup jelas lah. Yang ketiga, Otto Bismarck, kekayaannya $3,5 miliar. Karena sakit dia tidak sembuh-sembuh. Akhirnya dia bunuh diri. Kemudian Chu Ming, dikenal masyarakat sebagai konglomerat yang luar biasa. Sekaligus dia adalah presiden dari klub sepak bola di Cina. Menurut berita, ya, namun citranya di masyarakat berubah menjadi negatif semenjak turun menjadi politikus dan merupakan dalang di balik pemerintahan yang tidak jujur karena korupsi. Akhirnya dia bunuh diri. Kemudian yang kelima, Jesse Livermore. Dia lahir di Massachusetts. Dia sebagai orang yang luar biasa, di usia 14 tahun, dia sudah mempunyai kekayaan sebesar 5 miliar US dollar, yang mampu menjadi orang kaya, terkaya berkat kemampuannya. Tetapi apa yang terjadi, miliarder ini kemudian mengakhiri hidupnya dengan menembak kepalanya. Jadi Bapak Ibu jemaat Tuhan yang kekasih, mensyukuri hidup dan uang bukan segalanya. Yang kedua, jangan dengki, ya. Jadi Alkitab berkata bahwa uang itu bukan segalanya, ya. Coba Pak Arto baca Ibrani 13 ayat 5. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, prinsip Alkitab, biarlah cara hidup kita bebas dari mencintai uang, dan hendaklah kamu merasa puas dengan perkara-perkara yang ada padamu. Jadi kalau kita beribadah, orientasi kita, melayani orientasi kita hanya kepada harta duniawi, kita pasti kecewa. Pasti kecewa. Masuk YouTube supaya viewernya banyak, dapat fee dari Google. Kalau tujuannya itu, pasti kita kecewa.
kecewa kita. Tapi kalau tujuan kita adalah untuk kemuliaan Tuhan, kita akan berjalan terus. Supaya dalam segala hal nama Tuhan dimuliakan. Yang kedua, jangan dengki. Kedengkian ini adalah perasaan kesal atau tidak suka sewaktu menyadari kelebihan seseorang disertai keinginan untuk memiliki kelebihan yang sama. Jadi kalau kita melihat ada orang berhasil, sukses, rasanya kita mampu kok melakukan itu. Akhirnya kita berusaha mati-matian untuk menyamai. Bahkan bila mungkin lebih dari orang itu. Ternyata kita tidak berhasil. Ada kepahitan dalam hati kita. Dan kemudian dengki. Contohnya adalah dalam Daniel pasal 6 ayat 1 sampai 24 di sana diceritakan orang-orang yang seprofesi dengan Daniel. Dia dengki kepada Daniel dan berusaha untuk menyingkirkan Daniel. Tapi apa yang dilakukan Daniel? Dengan tulus, kerendahan hati, Daniel berdoa pada Tuhan. Coba tolong Pak Arto baca Daniel 6 ayat 11. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Ya. Jadi kita lihat orang-orang ini dengki ya melihat Daniel. Dan dia mencari masalah. Ketika Daniel terjebak dalam masalah, dia gunakan itu untuk memojokkan Daniel. Sampai akhirnya Daniel dimasukkan dalam gua keleburan singa yang lapar. Tapi Allah menyertai Daniel. Daniel selamat. Sekalipun pada waktu itu raja merasa sedih sekali. Kok orang-orang yang seprofesi dengan Daniel, dia punya hati yang sirik, dengki. Jadi prinsip Alkitab, jangan menganggap diri kita ini penting dengan membangkitkan persaingan dengan orang lain dan saling mendengki. Coba Galatia pasal 5 ayat 25 dan 26. Baca Pak Harto. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, prinsip Alkitab itu kalau kita dipimpin oleh roh ya, baiklah kita hidup dipimpin oleh roh dan jangan kita gila hormat, kepengen dihargai. Itu bisa membuat orang itu kehilangan kebahagiaan, kecewa. Ya. Jadi mati-matian kepengen dihargai, berapapun dia bayar. Pokoknya orang menghargai saya sebagai orang yang hebat. Yang ketiga, yang terakhir, mengasihi. Belajar mengasihi adalah kunci yang teruji untuk mencapai sebuah kebahagiaan. Tapi memang tidak mudah. Apalagi kalau itu adalah rival kita. Tuhan perintahkan supaya kita mengasihi. Tidak mudah. Tapi itu yang harus kita lakukan. Ya. Ada sebuah kisah yang menarik tentang Vanessa. Vanessa ketika dia
umur 14 tahun, dia lari meninggalkan rumah karena orang tuanya seorang pemabuk. Dia sangat kecewa. Ya, sekali lagi ikut Tuhan itu jangan kecewa. Ya, jangan kecewa. Tuhan kok enggak berarti ke aku ya? Tuhan kok enggak gini. Komplain. Nah, Vanessa ini sangat kecewa dengan orang tuanya. Dengan papahnya pemabuk. Dia melarikan diri. Singkat cerita Bapak Ibu, dia ditampung oleh keluarga Kristen. Ditampung oleh keluarga Kristen. Nah Bapak Ibu, dia melihat keluarga ini sangat mengasihi, rukun, penuh kasih. Dan itu memotivasi dia untuk belajar mengasihi. Hingga akhirnya dia sadar dan kembali ke rumah. Dia peluk papanya. Dan dia katakan, "Papa, aku mengasihi engkau." Dan sejak itu, papanya berubah. Jadi kasih itu akan merubah segalanya. Memang tidak mudah. Tapi kasih merubah segalanya. Coba tolong Pak Harto baca 1 Korintus 13 ya, yang keempat. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ya. Jadi tidak mudah. Ya. Tidak cemburu, tidak memegahkan diri, tidak sombong, murah hati. Tapi kalau itu bisa engkau lakukan, engkau akan mempunyai damai sejahtera. Damai sejahtera, kebahagiaan, happiness, sukacita. Sebagai ayat terakhir, Alkitab mengajar kepada kita, kasih itu memulihkan hati yang terluka. Kolose 3 ayat yang ke-14. Tolong Pak Ardo baca. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Iya, sebagai pengikat yang menyempurnakan. Kenakanlah kasih sebagai pengikat. Dan kalau kita belajar mengasihi, saya percaya keluarga kita akan happiness, penuh kebahagiaan. Amin. Ya, mari kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Saya undang para pelayan perjamuan kudus untuk bisa tampil ke depan. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan berdoa. Bapa surgawi, Allah yang kami sembah di dalam Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami mengucap syukur firman-Mu telah selesai disampaikan dengan sangat terbatas. Tuhan, Engkau Allah yang menyempurnakan semuanya. Sehingga walaupun firman Tuhan tidak sempurna disampaikan, tapi firman Tuhan itu sempurna untuk menjadi bagian hidup kami. Sekarang Tuhan, tiba saatnya kami akan bersekutu dalam tubuh dan darah Tuhan yang suci. Tuhan layakkan setiap kami supaya kami berkenan untuk bersekutu dalam tubuh dan darah Tuhan yang suci. Layakkan para pelayan-Mu, layakkan kami semua.
biarlah perjamuan kudus tidak menjadi batu sandungan tetapi menjadi berkat buat kemuliaan nama. Terima kasih, kami sambut apa yang Tuhan sediakan dengan ucapan syukur. Dalam nama Yesus kami berdoa. Yang percaya berkata amin. Kita angkat pujian. Ya. Tidak apa-apa. Makasih. Lain. Hidupku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai janji-janji-Mu. Engkau yang lebih tahu, lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Engkau yang lebih tahu, yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Kau yang lebih tahu, Kau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Kau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang
pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Mari kita berdiri. Percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan, Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. menepati janji-janji-Mu, Menepati janji-janji-Mu. menepati janji-janji-Mu, Menepati janji-janji. janji-Mu. Ada Bapak Ibu sekalian yang akan ikut perjamuan kudus belum terima roti? Semua sudah? Yang di atas sudah? Ada yang belum terima anggur? Sudah semua ya? Baik, saya akan bacakan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu maaf Bapak Ibu, saya ulang. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan. Sesudah makan lalu berkata, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum cawan Tuhan. Karena siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan,
yang mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Bapak Ibu, mari kita angkat roti lebih tinggi dari kepala kita. Pagi ini kita mempunyai persekutuan yang heran dengan tubuh Kristus. Tubuh yang terpecah-pecah karena segala celah kita. Tuhan Yesus rela mengorbankan diri untuk kita. Sekarang percayakah engkau roti yang ada di tangan kananmu adalah lambang tubuh Kristus? Amin. Mari kita minum bersama. Mari kita makan bersama. Roti yang ada di tangan kita. Dalam nama Yesus, kita makan bersama. Sekarang Bapak Ibu, kita angkat cawan lebih tinggi dari kepala kita. Pagi ini kita mempunyai persekutuan yang indah dengan darah Kristus. Darah perjanjian yang tercurah dan menyelamatkan segala dosa kita. Sehingga kita terbebas dari hukuman dosa. Ditebus, dilayakkan menjadi anak-anak Allah sebagai ahli waris surga. Sekarang percayakah engkau anggur yang ada di tangan kananmu itu adalah lambang darah Kristus? Amin. Mari kita minum bersama di dalam nama Yesus. Kita minum bersama. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi, Allah yang kami sembah di dalam Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan, walaupun dalam keterbatasan kesehatan hamba-Mu, karena flu dan batuk, tetapi firman Tuhan sudah disampaikan. Haleluya. Bahkan kami boleh bersekutu dalam tubuh darah Tuhan yang suci. Haleluya. Nah, hari ini kami percaya Tuhan, Ya. kekuatan baru ada dalam hidup Amin. kami. Kami percaya Tuhan, segala kelemahan ditanggung Tuhan di atas Golgota. Dan kemenangan ada bagi setiap kami yang percaya kepadamu. Amin. Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang luar biasa. Walaupun dalam keterbatasan firman yang disampaikan, kami percaya Roh Kudus Allah akan menyempurnakan. Sehingga setiap kami yang mendengar, bahkan yang mengikuti ibadah online sebentar sore, mereka boleh diberkati. Supaya kami tidak menjadi kecewa dan menolak Engkau. Tetapi kami semakin akrab dan semakin mencari Engkau dalam hidup ini. Sebab Engkaulah Allah, Tuhan kekuatan dan mazmur kami. Ya. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Yang percaya berkata, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Saya serahkan kembali kepada Puji Tuhan.
kita sudah mendengarkan firman Tuhan, yaitu tema kunci kebahagiaan. Tuhan memberkati kita semua. Kita akan mendengarkan warta gereja. Shalom jemaat Tuhan yang terkasih, puji Tuhan kita telah mendengarkan firman Tuhan yang telah disampaikan melalui hambanya Bapak Pendeta Hosea Editiono. Berikut ini merupakan warta sepekan yang akan kami sampaikan. Kita akan berjumpa kembali pada hari Minggu, tanggal 10 Juli tahun 2022 dengan pembicara Bapak Pendeta Muda Aristarkus Suharto. Ibadah online akan dilaksanakan setiap hari Minggu pukul 18.00 waktu Indonesia bagian Barat di channel YouTube GBI Hosana Semarang. Ibadah ABI pada hari Minggu 10 Juli tahun 2022 akan dilaksanakan secara onsite pukul 7 pagi di ruang sekolah Minggu GBI Hosana Semarang. Ikutilah kebaktian Padang pada hari Minggu 21 Agustus 2022 yang akan bertempat di Grand Valley, Bandungan dengan tema Terang Kristus mengalahkan kegelapan. Pendaftaran dapat dilakukan kepada Ibu Trifosa dan Ibu Handono mulai hari ini dan akan ditutup pada hari Senin 8 Agustus 2022. Untuk biaya peserta usia 11 tahun ke atas akan dikenakan tarif sebesar Rp110.000 dengan harga normal atau Rp100.000 dengan harga subsidi. Kemudian, usia 5-10 tahun akan dikenakan tarif sebesar Rp50.000 untuk harga subsidi. Dan usia 1-4 tahun tidak akan dikenakan biaya. Persembahan dapat ditransfer melalui Bank Tahapan BCA atas nama Supriyanto DRS dengan nomor rekening 8985 126 263 dan dapat disampaikan kepada Ibu Lindasari di toko Dinar Stationery Jalan Krakatau Raya. Serta disediakan kotak persembahan di pintu keluar bagi jemaat yang beribadah secara onsite. Tetap patuhi dan laksanakan protokol kesehatan saat Anda beribadah di gereja maupun saat dalam mobil pengantar gereja. Dan bagi jemaat yang merasa kurang sehat, kami himbau untuk mengikuti ibadah secara online dengan serius. Demikian tadi warta sepekan yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Ya, jemaat Tuhan yang terkasih, tetaplah setia beribadah secara onsite setiap minggu jam 7. Sehubungan dengan tahun ajaran baru 2022-2023, maka Komisi Pendidikan memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu jemaat yang membutuhkan beasiswa untuk putra-putrinya. Untuk pendaftaran beasiswa dapat menghubungi Ibu Trifosa, Bapak Handono. Syarat dan ketentuan berlaku. Terima kasih kepada seluruh donatur atas dukungannya untuk Komisi Pendidikan GBI Nias. Tuhan Yesus memberkati. Untuk doa penutup, doa berkat serahkan Bapak Gembala. Mari Bapak Ibu, kita akan akhiri ibadah kita akan berdiri bersama. Bapak Surgawi Allah yang kami sembah di dalam Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Di akhir ibadah kami pagi ini kami sekali lagi mengucap syukur untuk segala berkat kasih setia Tuhan dan penyertaan Tuhan sepanjang ibadah kami. Tuhan kami tetap dan terus berdoa, yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang lemah beri kekuatan kembali dan buka jalan bagi mereka yang hari-hari ini membutuhkan jalan keluar dari setiap permasalahan yang sedang dihadapi. Berkati bangsa dan negara kami, Indonesia. Kami rindu bangsa ini terus diberkati Tuhan. Kami rindu kemuliaan Tuhan terus dinyatakan di atas suku-suku bangsa di seluruh kepulauan Nusantara. Dan nama Tuhan ditinggikan. Amen. Sekarang Bapak Ibu angkatlah kedua tanganmu. Terimalah berkat Tuhan pagi hari ini. Kasih Allah Bapa, pengorbanan Yesus Kristus Tuhan di juta untuk menebus melayakkan kita
menjadi anak-anak Tuhan dalam dimensi waktu tanpa batas, ditebus, diselamatkan, menjadi ahli waris surga, dan persekutuannya yang intim melalui Rohnya yang kudus terus menyertai memberkati engkau dimanapun engkau berada. Segenap aktivitas usaha pekerjaanmu disertai Tuhan dan diberkati. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan kasih karunia-Nya. Dan hari ini Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu untuk memberikan damai sejahtera Allah. Hari ini, esok, sampai Maranatha, Yesus datang kembali. Yang percaya di dalam Yesus berkata, amin. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati. Amin.